fakta dunia ini tetap akan ada orang baik ila yaumin. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang al-hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong itu do katokan. Fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Ya sing ana jame. Pokoknya itu di fitnah. Linier jalur. Tapi ada linier di sana. Tapi tetap bersolat. Wong ibadah tambah ke kaji, kaji 36 juta Indonesia puluhan tuh. Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abada. Afa hasibtum monoton yang kau sira kabeh annama khalaqna mestine gawe ingsun kuwi sira kabeh tak keagasan hale ora ono gunane. Masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian tuh gak ono gunane? Wa annakum lan nyangka sira kabeh. Wa annakum lan kowe nyangka sira kabeh ilena maring ingsun kowe nyangka la turjauna ora den balana sira kabeh. Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal taat, padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalla tidak dikala itu min hasani hadis zikra haya wisin. Wa hada tafakkur tailah mikir yajidu nambe apa tafakkur bi khaufika indal mudisi rawati minallahi sang Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran wayah milukan. Lan dorong apa iki hada ka ing sira alalau minafsi ka ing atase modo awak sira mengkritik diri kamu sendiri wa taufiqiha lan melehno nafsika wa mujamat nabat taksiri lan ngedui pekeko wa mulazamat tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut tasmir mana cangcut nopo serius nih tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pekeko dalam ibadah, kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu nopo serius melakukan apa ibadah. Menurut terang nanti masalah mulai dikrotun tiwa'adillah ta'ala. Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada apa? Ancaman yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali, santuke wali. Wali amatir wali, kowe wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Gua beri contoh sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren, kitab fikih. Itu kalau ngeritik, kamu kalau mau sholat, ibu ane kula nu sering gawe syariat teng santri kula kowe nek jamaah anggo pira kadare ono mlayu. Guling-gilingan nak kowe iki serius. Itu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku suwanten kan koyo wong ora peduli no. Nah, dawemu ini sederhana oleh contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malasan. Artinya fal kasal itu min sifatil munafikin. Malas-malasan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena habis sholat terus sampai angop terus rokoknya tidak resik, sewantes. Nah itu rontok. Rontok PKI, rontok munafik kenapa? Wah rontok. Mergo sifat itu sifat yang nomor munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu salah kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malas. Nah kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Dengan rata-rata kiai itu nak melaku itu bandar wiling-wilingan nak menuju barang apik itu ketok serius. Kiai itu melakukan lomban kemungkinannya radi duit ya ketuan. Orang pati so ngaji, jadi nganteng itu orang makonannya, paham no? Sekali-kali nambah ngaji, pas marung orang kat, ngaji mau maju nanti nabrak uang itu, insya Allah lebih keren apa? Tapi yang ngawur nanti nabrak. Kalau cerita, jadi mulai kadang ngungkusi wali, mungkin itu angel jadi wali. Mereka nak ambil ngaji, angop, itu wali-wali. Mana kemarin ini terakhir kemarin ya, jadi tumak nina itu ada batasnya, nggak boleh tumak nina ini. Kalau kebaikan butuh asa itu ono kesusu. Sebagian ayat kebaikan diredaksi Allah fakirru ila wafirru itu Melayu. Jadi kan apa ngaji kok nonton berjamaah gak seru itu nopo ono Melayu, ono unsur cepet-cepet. Dengan kadang nganteng ada di wali-wali mereka kenemen. Bang, ini peringatan ke Solo ke Jogja ini. Nah, tapi
jelas sama. Jurau soleh lah, gak ada nilai tahto itu paling abad. Coba gampang mulai paling abad. Kan kalau santri Madura kata katakan dan pantangan hadis yang Madura lah tas untuk Madura paling susah nak disuruh menahan kemudian nang Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem ngalon-alon motor kelakor mamaten saya ijo ngaji dirubah no sing wong Jogja koyo rohin barang Melayu sing wong Madura ora no ora emosi jadi ya gak apa-apa memang kita tidak pernah sembuh. Aku long pantura, rati seneng misok pantura. Bergembira. Nah ini penting ulatur. Makanya ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara bisa orang ini nggak bisa ditiru secara ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara. Nabi itu tidak. Tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya kenapa engkau tidak menuju air itu, saya tidak yakin sampai air itu padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking ininya Nabi nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi, makanya ini kita peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku yang kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak nyuruh jajal, mau kita boy aku nak melengkar kabeh. Nah, jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air, mungkin nggak sampai 50 meter. Tapi Nabi itu pas panik, mungkin saking hadirnya pada Allah yang posisi suci. Itu apa? Tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dzalik, urusan bisa lebih cepat dibanding. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se-ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat awal itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua. Karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana atau sarung baru apa? Jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai berlapis-lapis sama pakaian. Ya maksudnya pas kondisi ideal itu ya lapis. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang pria ini kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas gantung manten malah repot. Kalau disungkan, kalau bisa kuat tapi gara-gara ada dunia itu atau para ngaji kan bisa. Karena jalur dan dunia itu. Wah bingung, gua sengaja itu niat saya. Orang baca surat kelar tubuh tapi ya orang niatnya boleh apa ya orang. Kemungkinan itu nganggep aku kelar tubuh terus ngekei. Itu berarti suudon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking tak gini lah, kepengen kiri gue. Atau kemungkinan ini Gus Baik kalau mau bentika wong ra jelas-jelas. Nggak ngerti dan tidak perlu dikonfirmasi dan supaya ngamal. Nah, kiai ini lagi wudhu, orang Arab lagi atusnya hamam itu pokoknya disewa orang pemandian umum sekarang sama lagi. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggu santri nih mulai dulu yang mengadat kalau kadang dia tindak itu tidak. Aku era gembira Mustafa lah melakukan kena gede malah lorok kami. Jadi bandara itu singgroh terminal A1 ya aku ini tiket ya aku yang derek malah aku sing derek lagi. Sembrono. Suara kabeh gitu. Opo era ro. Suara ora ro itu kan nak tonton ya ora ro. Singkat cerita, si kiai tadi dengar bulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya utuh. Kiai itu sudah diawaran, ini bilang ke sampingnya, Cong, baju itu kasihkan satu sama yang minta baju. Kata sampingnya, ya Syekh, halang jangan besar tambah kamu, jangan kesusu, kamu mandi dulu, mau mandi dulu baru ngasih. Kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai mungkin berarti saya sudah lupa ada ingin ngasih.
Jadi cepat itu imma takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan, wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae Mas Adus karena mungkin lagi seneng-senengnya kena banyu, barang 200 medit. Kan yo ora roh. Wah nek pas lomo lakoni wae kok kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati, potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran itu fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Itu yang saya minta lah di tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus kesusu. Misalnya kebakaran kan kesusu. Kalau takut kebakaran sejak kita harus kesusu, apalagi ini kebakaran rokok. Spring gitu, lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya giling-gilingan saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu melakukannya itu beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu giling-gilingan, kita tidak boleh sowan pangeran dingin-dingin. Emang kalau loh. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku ke angop santai. Iku bangunnya apa ibadah? Kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan mau ketemu pangeran di paling suka ke sono lah pokoknya. Ya ora orang ajar melayu susu jebule jatuh ya, Bu. Ya lengi-lengi. Jadi ini nah tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ono kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ono. Mereka istilah pangeran apa? Wasariku bergegas lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninanya kalau dalam kebaikan harus kesusu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi latakdo. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab Saroah dan Barat mungkin bagus, tapi di Latakdo kurang. Orang Solo, Jogja di Tumanina bagus, tapi di Musaroah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sedikit. Maksudnya yang plus minusnya itu diubah. Karena saya belum pernah menemukan teks orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasariu itu apa? Bergegaslah, fafiru, larilah. Jadi fafiru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa jalan? Lari, supaya maksudnya lari tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusunnya gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu bapak atau kangkang Gus ibu sedang gerah Srono Swante itu kan kayak gak ngergani wong tua. Udono Melayu. Ya, di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa, Nabi kalau jalan itu fakaan namayan hattu min sobabin irtaqo. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cepet. Fakaan naman hattu min sobabin irtaqo. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ya. Paham ya? Ini anak. Ciri utama berpikir secara Qurani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musaro'ah ilal khairat, kalau melakukan kebaikan kesusu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malesan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika kata Fathul Mu'in, kalau kamu sholat kudu ono kesusu, ono nasat, giling-gilingan, kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sedang mau sholat malas. Nah intinya gitu, cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat
Misalnya Allah cerita Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Iwana su'antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa nggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga keangkuhan itu sifat Fir'aun. Merasa fakir, merasa nggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya anak gemanya Habib Abdul Haddad Masyur itu anak Abdun Soro Fakhri Inna Fakhri yang sering dinyanyikan. Terus tandone kan gede, jadi sing ngisi iki endi sing ngiri ini kan 2 tandon. Hasil cetok ke saka tandone tanda sing dhisik, sing keisi sing dhisik kan ora ngerti lambat. Jadi saya hambamu ya Allah. Tanda sing arek isi setelah ini penuh baru ngejok rene. Itu kepadamu. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan nggak hidup sama campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Mencetak liane ra itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya ada siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu kan kiai udah mati akal urip toh. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fikir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang berngaji. Kan kalau seneng ngaji, kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengan orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu dat yang kita tuju, Allah Somat. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar patang pulau dino, paling terkenal wali, suang salam template gitu kan, kesuntung aku mau untung belas. Dan coba wali ke ulama, itu mulia ulama, wali itu nak terkenal wali, paling banter wong sowan 20, sing untung ini. Jadi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana foto-foto tadi wali ulama, ambek wali ini ya dulu ulama. Bukan ambek kudu, orang makom itu. Terbang kan cepat kayak kabut, tapi cebloknya ke laut. Wong nak di makom itu kayak terbangnya cepet, tapi gak tahu jatuhnya di mana. Diling-iling ya, terus pulau suwon sangat. Selama ini adat kita buruk, nak nyongko anteng wape juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita nggak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah, harus apa? Musaroah itu kesusu. Nah ini makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet sa'i namanya ya sa'i mana nih bang? Lari-lari ke. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a ya sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kalau oleh sa'i kok leha-leha. Kalau terus pas itu terbalapan lojo. Bingung dong saya ini. Kalau sepuluh numpak skuter pantas, saya sih nom-nom lah dong numpak skuter terus. Langsung main kayak pasangan suami istri skuteran pun tua. Aku sudah malaikat timbar menuju kompor. Tolong bang. Bagiannya sing apal Quran ngalim sedikit perkara ada kurang habis skuter ada matan. Jenom nak tuel tak malu, jenom. Itu wajib pasut nak kan. Pasut tahu bener mandi yakin. Enak yo terlalu senajan tuh saya tapi terlalu jenom. Padahal kebualapan semua. Iya karena Arab Saudi itu diulen. Terus kalau penguasa Arab sing tuwek tok mati tak oleh sing nom-nom tok kuwi. Tapi ya pancen ya sana saya sekedar sah. Tapi terlalu tok. Mau sosokan pangeran nganggo skuter muter berduk. Sembrono. Yo to lakoni kok awas. Soalnya itu tuwek mati. Tuwek tok ame mati yo cukup. Ya maksudnya kesusu orang ini kok begitu kok. Wa minha anda tafakkaran.
Eleng-eleng ya kowe mau ya nopo sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho berkodok kodok. Ini kudu ceria. Kalau ini sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa. Susah itu saya hilang. Karena kalau saya rasakan lama-lama saya agak ridho berkodok. Makanya saya paksa seneng, tak paksa. Sisi kulino. Nanti kalau saya ini rasa susah. Jumur itu rasa sudah sampai nggak. Nanti itu kan aku mati semua. Goblok ora begini. Ora usah ngono. Zaman akhir ono ngaji go kitab ku hebat. Ono ngrungokno ngaji ku hebat. Ono ora paham tekone majelis ku hebat. Lah nek paham teko kan wajar kira paham kok teko kan luar biasa. Nah ono penikmat ngaji paham biasa. Ini gak paham kok teko. Wae guyu iso. Wae hebat hebat. Nah ono menteri dilantik guyu wajar. Ora menteri rapo guyu. Dia pemimpinannya loro, sanging walinya, sanging gedeng ini semua. Pokoknya seneng ibadah. Mereka sifatnya wali itu la khaufun alaihim walam, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa susah. Terus sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasib piye, ibuku nasib piye. Tapi aku ambil eling, saya ada ya karena Allah dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anak. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banget. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, ya ada orang mengatakan, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi tak nggak tahu diri atas orang dengan penuh. Kalau gue misalnya dulu juga jadi wali, soal waktu itu, cara atau tirakat jadi wali. Tapi gak dulu ya Allah tersinggung, kiri rasa dulu. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Itu bukan di sepuluh, tapi tak kira itu aja. Ya jajal gitu aja, wah wali kok satu berpikir. Kira-kira Allah tersinggung maupun kira-kira. Tapi misalnya kita tahu dulu ngomong pengen kau Imam Syafi'i, Allah itu ucap hati juga. Itu sedikit. Manusia mengatakan mampu, ini ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakan. Misalnya kue nyuber, kirana enak punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyuber kue enak mobilku normal lah, mabrak mobil ya mabrak ya. Ini manusia ditutup, diingatkan terus, kamu itu juga Allah, rahmat Allah itu melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan, apa itu semua ada di semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian juga, terus mengklaim keselamatan dia itu karena hadiahnya dia karena mobilnya normal. Kesekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gak ditabrak wong mabur, gak ono gempa, gak ono jembatan. Kalau itu pinter-pinter lah, bumi memang anggap itu ditempuh nang sopo. Daerah-daerah kayak berapa tak ikut nomor daerah. Siapa yo, mari tahu itu nomor daerah. Geram, tapi dia tanya kalinya ramah kafir orang tengah. Rasa khawatir divaksin, rasa khawatir edor jatuh, apa yang potensi lo. Sehingga kita ijazahkan saat buat saya yang maaf melihat kamu ya kan, kita para ulama ketika nanti muatanya bertanya, kenapa kamu hanya satu juta belajarnya para ulama tidak kuat saja? Kamu punya amal apa? Ya Rasulullah, tidak pernah melangkahkan satu kaki kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang pernah mengunyah satu makanan kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Nafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Ta'aluk semuanya sama kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok, jadi depannya kayak pasti bisa makan.
Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Cuma sekian detik dia melakukan diantar mobil ya selesai. Itu dia selesai dan bisa jalan. Ini walinya Allah itu orang yang ilah yotin milah tadi setiap dipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk sampai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut ya ayyuhan nasu antumul fuqara wa nakum. Resiko makom ini ya cuma makom badar. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Doa karena doa itu begini. Ya semua no Isra paham lah dengan ulang. Tipe ilmu saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Yang menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak berdefinisi. Yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, minta jadi punya uang banyak, enggak tanya. Nah, minta itu apa? Mendefinisikan. Gerakan tangan. Ya Allah, saya minta uang banyak. Saya minta di mobil. Itu namanya apa? Kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya. Nah, tapi kalau menurut Allah, kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, kamu yang terhinakan karena kita ada orang atau butuh uang. Ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Mau kamu minta ada minta ya tetap berstatus peminta. Orang-orang yang sudah usul kondisional ya tidak selalu. Ya, pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa ya dia tidak perlu mengekspresikan. Yang pakai itu tuh sombong, kok gak tahu dulu. Itu ponis orang putih, bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia tubuhnya, elemen tubuhnya meminta, dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan. Kalau minta itu yang seperti ini. Sama nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Kata-kata tahlilan itu apa? Nabi tidak pernah tadi. Kan hadirin Nabi, malah nggak kaji Nabi jadi tadi. Mana ada tahlilan jalur sepuluh mayat, kaji Nabi jalur sepuluh. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah. Pernah dilakukan sahabat dan para tabi. Definisikan. Kamu definisikan sejarah ini tahlil. La ilaha illallah. Mungkinkah satu bacaan dari ilmu dilarang? Wong rawon kontrol kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil itu lafadz kalimat. Oke, toh orang ada iso dilarang tapi lah. Tahlil itu bikin dinane mayat koyok itu, soalnya kriminal. Enak, ya sudah seperti itu. Makanya salah itu karena ilmu kadung di definisi. Nah definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak. Utara itu masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli kita, terus masalah yang lain memang lagi ya. Ibrahim mau di itu masyhur cerita itu yang jadi namanya Habib saya sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Bagian dinyanyikan Habib saya terjadi.